Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap diberikan oleh Allah SWT kesehatan dan kita selalu mendapatkan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan karunia-Nya kepada kita. Teman-temanku seiman, secita-cita, dan seangan-angan, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bab tayamum. Mari kita bahas bersama-sama. Apa itu tayamum dan pengertiannya, dan apa sebab-sebabnya kita harus bertayamum, dan lain-lain. Apakah itu tayamum? Teman-teman, mari kita bahas bersama-sama. Tayamum dalam kata lain adalah mengusap wajah kita dan kedua tangan kita dengan menggunakan debu, dan debu tersebut itu adalah debu yang masih suci sesuai dengan ketentuan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Jadi tayamum itu kita mengusap wajah dan kedua tangan kita menggunakan debu, dan tayamum sendiri itu sebagai pengganti anil wudhu wal husli, pengganti dari wudhu dan mandi besar. Pengertian debu di sini yaitu debu yang ada di tanah, bukan yang berterbangan di jendela ataupun yang menempel-nempel di tembok. Bedanya dalam bahasa Arab, at-turab, debu, sama dubarun, itu artinya sama tapi mempunyai sifat yang berbeda. Tapi yang kita pakai untuk bertayamum yaitu menggunakan at-turab, debu yang ada di tanah. Cara mengetahui debu yang bisa digunakan untuk bertayamum yaitu kita tempelkan tangan kita ke tanah, lalu kita ketok atau kita ketuk punggung dari tangan kita, dan debu yang menempel pada telapak tangan kita yaitulah yang bisa untuk bersuci atau untuk bertayamum. Teman-teman, mari kita bahas bersama-sama yaitu tentang apa saja sih penyebab-penyebabnya
kita harus bertayamum? Teman-teman, penyebab kita boleh bertayamum yang pertama adalah karena faqdul ma, sepinya air. Karena di daerah kita sangat sulit sekali untuk mendapatkan air. Itu penyebab kita diperbolehkan untuk bertayamum. Seumpama daerah kita adalah daerah yang tandus, daerah seperti di gurun, maka mencari air itu sangat sulit. Maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kita sudah mencari ke Amerika, ke Inggris, sampai kemana-mana pun kita tidak mendapatkan air tersebut. Maka jika kita mencari terus sampai waktu sholat itu habis, maka itu tidak baik. Maka dari itu kita boleh sebagai pengganti wudhu kita melakukan tayamum. Teman-teman, penyebab kita diperbolehkan tayamum lagi yang kedua yaitu khaufus ti'malahi, atau kita khawatir atau takut dalam menggunakan air tersebut. Banyak penyebabnya. Mungkin karena kita terkena kebakar tangan kita, atau kita habis kecelakaan, lalu kita tidak boleh menggunakan air tersebut. Jika kita menggunakan air tersebut, maka berbahaya kepada diri kita sendiri. Ketika seseorang itu menggunakan air resep dari dokter, itu tidak boleh karena membahayakan dirinya. Maka kita diperbolehkan tayamum karena kita takut atau dilarang menggunakan air tersebut agar kita bisa terhindar dari sesuatu yang menyakitkan. Teman-teman, penyebab kita diperbolehkan tayamum yang nomor 3 yaitu air yang kita buat tayamum tersebut hanya cukup untuk mengatasi dahaganya binatang yang dihormati atau yang dimuliakan, seperti binatang yang dihormati yaitu semua binatang yang ingin minum, yaitu binatang tersebut sangat haus dan kita membutuhkan air tersebut. Kita mendahulukan air tersebut kita buat untuk wudhu, ataukah untuk menghilangkan dahaga binatang tersebut, maka yang lebih baik yaitu kita memberikan air tersebut untuk mengatasi atau menghilangkan dahaganya binatang tersebut. Teman-teman, kebalikan dari binatang yang dihormati atau dimuliakan
adalah binatang yang tidak dimuliakan. Apa saja yang dimaksud dengan binatang yang tidak dimuliakan? Yaitu maksudnya, 1. Orang yang meninggalkan sholat. Jadi jika ada orang yang meninggalkan sholat lalu dia kehausan, itu tidak usah diberi air, tidak apa-apa. Tapi kita sesama makhluk sosial, mungkin kita mempunyai rasa iba, maka boleh-boleh saja. Tapi kita juga boleh tidak memberinya minum, karena orang yang meninggalkan sholat itu seperti binatang yang tidak dimuliakan. Binatang yang dimaksud binatang yang tidak dimuliakan lagi yaitu orang yang berzina muhson. Apa maksud dari orang yang berzina muhson? Orang yang berzina muhson adalah orang yang berzina sedang dia sudah mempunyai istri atau suami. Kita bisa menyebutnya dengan selingkuh. Jadi orang yang berzina muhson, jika mereka kehausan, maka kita boleh tidak memberikan mereka minum. Yang selanjutnya, orang yang murtad itu seperti binatang yang tidak dihormati, atau orang tersebut itu keluar dari agama Islam. Maka jika ia kehausan, maka kita boleh tidak memberikan mereka minum. Yang selanjutnya yaitu binatang yang tidak dimuliakan lagi, yaitu orang kafir harbi. Maksudnya dari orang kafir harbi adalah orang kafir yang ikut serta berperang memusuhi Islam. Itu kafir harbi, orang kafir yang memerangi orang Islam. Maka jika orang tersebut kehausan, maka boleh kita tidak memberikan mereka minum. Binatang yang tidak dimuliakan yang lain adalah anjing gila yang suka menggigit. Ini dikecualikan pada anjing yang baik. Jika anjing itu baik, maka jika mereka kehausan, maka kita harus memberikan minum kepada mereka untuk agar mereka menghilangkan dahaganya. Tapi jika anjing ini anjing gila yang suka menggigit, maka kita boleh tidak memberikan minum kepada mereka. Kita buat saja air tersebut untuk berwudu. Yaitu sekian dari saya, teman-teman, pembahasan kita kali ini. Jika ada yang belum paham, maka tolong komen di kolom komentar. Dan jika ada kesalahan dari apa yang saya ucapkan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, teman seiman, teman secita-cita, salam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.